TikTok tersingkir dari panggung Amerika Serikat, didakwa sebagai sarana pengintaian dan cuci otak yang berbahaya. Dikutip dari Detik News, Washington DC. China menuduh Amerika Serikat berlebihan soal larangan pemakaian TikTok setelah media sosial itu dituduh mengancam keamanan nasional. Seluruh staf instansi pemerintah AS sudah diperintahkan menghapus aplikasi perusahaan China dari semua perangkat digital mereka dalam waktu 30 hari, karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Langkah serupa telah diambil oleh Kanada dan Uni Eropa. Tindakan tersebut membuat ketar-ketir para eksekutif TikTok. Pada 2020, di bawah pemerintahan Donald Trump, aplikasi tersebut lolos dari larangan pemakaian di AS walau menghadapi serangan pertanyaan setiap hari soal risiko keamanan siber. Perdebatan tersebut sebagian besar reda dan akhirnya tenggelam pada 2021, ketika Presiden Joe Biden membatalkan kebijakan Donald Trump. Sejumlah petinggi, baik dari TikTok maupun jutaan influencer yang mengandalkan media sosial untuk mencari nafkah merasa lega atas keputusan Biden. Tapi kini, TikTok menghadapi ancaman serupa. Sekarang taruhannya lebih besar. Pada era pemerintahan Donald Trump 3 tahun lalu, TikTok telah diunduh sekitar 800 juta kali di seluruh dunia. Saat ini jumlahnya 3,5 miliar unduhan, menurut perusahaan analis aplikasi Sensor Tower. Ketika ketegangan geopolitik antara China dan negara-negara barat meningkat, jelas masa depan TikTok lebih genting dari sebelumnya. Jadi apa saja 3 masalah keamanan siber TikTok yang terus muncul, dan bagaimana perusahaan itu meresponsnya? 1. TikTok mengambil data pengguna secara berlebihan. Seorang juru bicara TikTok mengatakan kepada BBC bahwa pengumpulan data aplikasi sejalan dengan praktik industri. TikTok kerap dituduh memanen data dalam jumlah besar dari pengguna. 2. TikTok bisa digunakan oleh pemerintah China untuk mematai-matai pengguna. Juru bicara TikTok mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan itu sepenuhnya independen dan belum memberikan data pengguna kepada pemerintah China, serta tidak akan melakukannya jika diminta. Meskipun pernyataan itu membuat jengkel pakar privasi, sebagian besar dari kita menerima bahwa menyerahkan sebagian besar data pribadi adalah kesepakatan yang kita buat dengan jejaring media sosial. 3. TikTok dapat digunakan sebagai alat cuci otak. Juru bicara TikTok berkata, pedoman komunitas kami melarang misi informasi yang bisa membahayakan komunitas kami atau publik lebih luas, termasuk terlibat dalam perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Semua jejaring media sosial harus melewati penyensoran di China dengan pasukan polisi internet bertugas menghapus konten yang mengkritik pemerintah atau memicu kerusuhan politik. Pada waktu kebangkitan TikTok, ada kasus penyensoran yang menyangkut peristiwa besar di aplikasi itu. Sebuah akun pengguna di AS ditangguhkan karena membahas perlakuan Beijing terhadap Muslim di Xinjiang. Setelah reaksi publik yang sengit, TikTok meminta maaf dan memulihkan akun tersebut. Sejak itu hanya ada sedikit kasus penyensoran, selain keputusan moderasi kontroversial yang harus dihadapi semua platform. Terima kasih telah mendengarkan berita ini dan semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terbaru dari kami untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik dan terkini. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya.